Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kisah cinta. Kisah cinta ini berkenaan dengan Leslar, Lesti, dan Rizky Bilar yang akan kita cari kesamaannya dengan kisah cinta pada sejarah Islam. Oke, karena memang kisah cinta ini merupakan kisah yang tidak henti-hentinya diceritakan. Karena kisah cinta ini juga sudah ada dan sudah hadir di kisah Nabi pertama, manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yakni Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa sudah Allah berikan rasa cinta, hingga kisahnya sampai sekarang pun masih kita ketahui bersama-sama. Memang dalam sejarah Islam itu pasti tidak lepas dari kisah percintaan. Ya, kita akan coba menjelaskan, saya akan coba menjelaskan beberapa kisah dari para nabi terdahulu tentang cinta mereka. Oke, dari pertama kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu ada juga kisahnya Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Ada juga kisahnya Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah, dan Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah. Ini merupakan kisah sejarah yang sangat luar biasa sekali. Kisahnya sangat booming dan tentunya memotivasi menjadi role percontohan untuk kita sebagai orang-orang yang tentunya juga punya rasa cinta. Oke. Kalau kita berbicara tentang kisah cinta Lesti dan Rizky Bilar, kita mengerti bersama, ya kalau disebut banyak drama, memang kisahnya itu sangat banyak drama sekali. Maksudnya bukan drama settingan-settingan seperti itu. Akan tetapi memang kisahnya itu banyak sekali hal-hal yang membuat orang-orang itu ada yang merasa bahagia dengan kisahnya, ada juga yang merasa sedih dengan kisahnya, ada juga yang merasa kesal, pokoknya drama itu ada gitu loh. Ya karena memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seperti itu. Banyak mungkin untuk sekarang juga banyak sekali orang yang merasa kecewa kenapa Lesti dan Rizky Bilar tidak langsung menikah. Banyak orang yang sedih karena memang di musim PPKM ini semua orang dibatasi, segala sesuatu tidak diperbolehkan. Maka banyak sekali drama kesedihan. Padahal sebelumnya ada drama kebahagiaan di mana Lesti dan Rizky Bilar akhirnya bisa melaksanakan hitbahan ataupun lamaran seperti itu. Tapi itu adalah rangkaian takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan hubungan Lesti dan Rizky Bilar itu drama, ya memang drama, tetapi bukan pura-pura. Tapi maksudnya drama di sini adalah mengundang rasa tangis, mengundang rasa bahagia, mengundang rasa kesal, lalu mengundang emosi. Itu adalah yang kita lihat dari hubungan Lesti dan Rizky Bilar ya. Dan kayaknya semua hubungan juga adalah sebuah drama ya, karena pasti semua hubungan kisah percintaan itu mengundang emosi, mengundang kebahagiaan, mengundang rasa sedih, mengundang rasa kesal. Ini sudah memang seperti itu role kisah percintaan, pasti banyak mengandung drama. Ya kalau kita lihat ya, pada kisah Nabi terdahulu juga itu banyak sekali drama. Dari mulai kisah Nabi Adam alaihissalam, itu juga terjadi banyak sekali drama. Di mana Nabi Adam ketika awal mula penciptaan, beliau itu ditempatkan di surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya. Ini sengaja diciptakan dari tulang rusuk, tidak dari tulang kaki, karena wanita itu bukan untuk diinjak. Dan sengaja bukan diambil dari tulang kepala, karena wanita juga bukan untuk dijunjung. Tetapi wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, karena untuk dibimbing, untuk diaping. Seperti itu. Lalu diciptakan Siti Hawa, dan ternyata Siti Hawa dengan Nabi Adam pun langsung terjadi chemistry. Mereka menjalin kebersamaan, akhirnya timbul rasa cinta. Dan pada saat itu Nabi Adam dan Siti Hawa tidak lepas dari cobaan, di mana hadir iblis yang ingin menggoda kebahagiaan Nabi Adam dan Siti Hawa. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa pun digoda oleh iblis untuk mendekati sebuah pohon, yang mana pohon itu adalah pohon yang Allah larang untuk didekati.
Dan karena iblis itu sangat pintar sekali, akhirnya Siti Hawa pun tergoda dan Siti Hawa meminta Nabi Adam selaku suaminya untuk menuruti apa keinginannya. Dan akhirnya mereka berdua memakan buah dari pohon larangan tersebut. Dan akhirnya Allah murka, lalu Allah turunkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. Allah pisahkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Puluhan tahun Nabi Adam dan Siti Hawa dalam keadaan terpisah. Ini bukan hal yang mudah. Orang yang menjalin rasa cinta, kasih sayang harus dipisahkan dengan waktu yang sangat lama sekali, dengan tempat yang tidak diketahui di mana. Tidak ada istilah komunikasi. Pasti banyak sekali rasa rindu yang dirasakan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, ini penuh drama sekali. Rasa sedih, rasa kesal di awal karena ternyata Nabi Adam dan Siti Hawa itu malah memakan buah khuldi. Rasa sedih karena harus dipisahkan, dan nanti bahagia kembali setelah Allah menerima tobat dari Nabi Adam ini. Allah pertemukan kembali antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan ada juga kisahnya, misalkan kisah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha, di mana Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha ini dipertemukan dalam pandangan pertama. Ini ya pandangan pertama, karena memang pandangan pertama ini yang sangat berbahaya sekali ya. Karena kadang-kadang dengan pandangan pertama timbul rasa cinta. Apalagi kita yang mungkin sebagai kaum muslimat harus benar-benar jaga pandangan, karena pandangan itu berbahaya sekali. Ada sebuah keterangan yang menjelaskan an-nadru sahmun masmumatun min sihamil iblis. Pandangan itu bagaikan sebuah panah dari panah iblis, di mana ketika seseorang terkena panah tersebut, maka matanya akan berubah, pandangannya akan berubah, segala sesuatu akan terlihat indah. Ya, seperti itulah itu pandangan iblis, makanya harus jaga pandangan. Nah, Siti Zulaikha melihat Nabi Yusuf yang merupakan laki-laki dengan paras yang sangat menarik, wajah yang sangat ganteng juga, akhirnya tertarik hingga hampir sekali Siti Zulaikha melakukan suatu hal yang kurang baik kepada Nabi Yusuf, ya, memaksa Nabi Yusuf untuk menuruti apa keinginan dari Siti Zulaikha ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf melarikan diri lalu dipenjarakan. Nah, ternyata setelah lama kelamaan Nabi Yusuf itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan menjadi seorang yang sangat besar. Ia menjadi salah satu petinggi di kerajaan, dan Siti Zulaikha pun yang tadinya semakin lama semakin menua, rasa cinta, rasa kerinduannya kepada Nabi Yusuf tidak luntur sama sekali. Bahkan harta yang ia miliki, ia habiskan semuanya semata-mata untuk mencari di mana Yusuf, keberadaan Yusuf. Dan ketika Nabi Yusuf sedang berpatroli untuk melihat orang-orang miskin sekitaran, ternyata ada Siti Zulaikha yang sudah menua, di mana rasa cintanya tidak luntur. Doa yang Siti Zulaikha panjatkan ingin bertemu dengan Nabi Yusuf. Berapa puluh tahun Nabi Yusuf itu didoakan oleh Siti Zulaikha. Siti Zulaikha meminta kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Bahkan dalam doanya Siti Zulaikha berkata, "Ya Allah, Engkau yang memberikan cinta, Engkau yang memberikan rasa kasih sayang, Engkau yang memberikan rasa sakit dari rasa cinta ini. Ya Allah, kalau sekira-kira aku memberikan rasa cinta ini hanya untuk menyakitiku, maka lebih baik aku mati. Tetapi kalau Engkau berkenan, maka pertemukanlah aku dengan Yusuf." Dan doanya Allah ijabah, dan bertemulah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Tetapi pada saat itu Nabi Yusuf tidak melirik sama sekali kepada Siti Zulaikha. Dan ternyata setelah pertemuan itu Allah menegur Nabi Yusuf dan memerintahkan Nabi Yusuf untuk menemui Zulaikha. Dan dengan doa yang dipanjatkan oleh Siti Zulaikha, Allah pun memberikan kecantikan kembali kepada Siti Zulaikha, sehingga Siti Zulaikha ini menjadi wanita yang muda kembali dan dipertemukan lagi dengan Nabi Yusuf. Akhirnya cinta antara Siti Zulaikha dan Nabi Yusuf pun kembali bersama-sama. Ini mengundang drama sekali. Yang pertama, rasa kesal kenapa Siti Zulaikha memaksa Nabi Yusuf untuk menuruti keinginan jahatnya. Lalu Nabi Yusuf kenapa dipenjarakan, rasa kesal. Tetapi rasa sedih juga karena rasa cinta, rasa rindu yang diberikan Siti Zulaikha itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu benar-benar sakit. Tidak ada lagi rasa sakit. Yang paling pedih adalah rasa sakit karena cinta. Lalu
Rasa sedih itu datang, rasa bahagia ketika Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali antara Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Ini baru 2 kisah ya, belum kita kisah Nabi Muhammad dan Siti Khadijah, Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah. Tetapi nanti mungkin kita akan di video yang lainnya, video selanjutnya. Intinya segala hubungan itu pasti ada drama, ada rasa sedih, kesal, bahagia, ingin marah. Itu adalah hal yang memang Allah ciptakan dalam kisah percintaan ya. Jadi kalau dikatakan kisah cinta Lesti itu drama, ya memang drama, tapi dramanya mengundang rasa kesal, rasa sedih, rasa bahagia, dan rasa-rasa yang lainnya. Oke, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan ceritanya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.